Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, bantulah kami untuk memperoleh kekayaan sejati. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang mendambakan hidup yang penuh arti dan bahagia. Namun seringkali kita terjebak pada harta duniawi yang tidak bertahan lama. Doa dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk melihat harta sejati yang sesungguhnya. Kita mohon rahmat agar Tuhan membantu kita untuk melepaskan kita dari keterikatan duniawi untuk memperoleh harta sejati. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah kami agar hati kami semakin terbuka untuk memilih harta sejati, yaitu hidup bersama-Mu dalam kasih dan kebenaran. Singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi langkah kami menuju persatuan dengan-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah pemuda kaya ini adalah cerminan yang tajam bagi kita semua. Ia datang dengan niat tulus untuk mencari tahu jalan menuju hidup yang kekal. Namun, jawaban Yesus yang sederhana namun radikal justru membuatnya terikat. Yesus tidak hanya memintanya untuk menaati hukum Taurat, tetapi juga memintanya untuk melepaskan ketergantungannya pada harta dunia. Pemuda itu pergi dengan sedih karena ia tidak siap melepaskan apa yang ia anggap sebagai jaminan kebahagiaan dan keamanan. Yesus mengajarkan bahwa harta yang paling berharga bukanlah yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tetapi harta yang kita peroleh di surga. Harta dunia bisa hilang, dicuri, atau lapuk. Tetapi kasih dan pengorbanan kita bagi Tuhan tidak akan pernah lenyap. Yesus menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah yang paling berharga dalam hidupku? Apakah yang paling menghalangi aku untuk mengikuti Yesus sepenuhnya? Jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan di mana harta kita berada. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita melakukan ajakan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Pertama, janganlah kita melupakan tujuan utama dari hidup kita sebagai orang percaya, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal bersama Kristus. Segala usaha dan kerja keras kita di dunia ini harusnya selaras dengan tujuan tersebut. Kedua, sadarilah bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, seperti kekayaan, jabatan, bahkan ambisi pribadi, bisa menjadi berhala yang mengikat kita dan menghalangi kita untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. Ketiga, Yesus mengundang kita untuk dengan jernih memilih antara harta dunia dan harta surga. Harta surga kita peroleh melalui pengorbanan, kerelaan hati, dan ketaatan total kepadanya. Prioritas kita haruslah selalu mengejar harta yang tidak pernah akan binasa. Keempat, Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu." Pengorbanan bukanlah sekadar memberi, tetapi juga melepaskan keterikatan. Melalui pengorbanan, kita menyempurnakan iman kita dan menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus di atas segalanya. Kelima, harta yang paling berharga bukanlah kekayaan, melainkan anugerah mengikuti Yesus. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki untuk mengikutinya, kita akan mendapatkan harta surgawi yang tak terhingga nilainya. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga doa dan renungan kita kali ini sungguh membantu kita untuk terus mencari kekayaan sejati yang hanya kita peroleh di dalam Tuhan. Kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyampaikan doa permohonan kami kepadamu. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Tolonglah kami untuk tidak terikat pada harta dunia yang fana. Bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat bahwa harta sejati hanya ada di dalam Engkau. Ya Bapa, berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk datang dan mengikut Engkau sepenuhnya, seperti yang putra-Mu minta dari pemuda kaya itu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk menggunakan segala berkat yang Engkau percayakan kepada kami, baik itu waktu, talenta, harta duniawi yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu dan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga kami dapat mengumpulkan harta di surga. Ya Bapa, sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini dan mengabulkannya. Engkaulah Bapa kami yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran ini, sehingga kami dapat hidup dengan prioritas yang benar dan selalu mengejar harta yang sejati. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.